Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau kita lihat kemarin angkanya ya, Sabtu hampir 1.000 kasus baru Bang, 993. Jadi 30.000 totalnya 30.514 kasus. Tapi kan pertanyaannya penduduk Indonesia kan ada hampir sekitar kurang lebih 270 juta ya. Pertanyaannya begini, kalau melihat negara-negara lain, Italia dan yang lain-lain, itu mulai merelaksasi apapun istilahnya, mau lockdown, mau PSBB, mau pembatasan, setelah mereka melewati puncak kasus di negara masing-masing. Indonesia kan sampai sekarang belum sampai puncak. Lalu ketika kita melihat ada rekor lonjakan, apakah rekor ini adalah rekor terakhir? Karena kalau saya berpikir selama kita seperti banyak berita tidak disiplin, ya akan ada rekor-rekor baru dan kemungkinan bisa jadi banyak kasus lagi. Bagaimana? Ya kalau bicara kemungkinan itu selalu ada ya. Kita tahu bahwa di bulan Mei 2 kali mencapai di atas 900 ya. Per hari ya? Per hari ya. Hariannya? Hari Sabtu itu kan 993, hampir menyentuh 1.000. Kemarin turun lagi 600-an. Karena itu total positif COVID-19 itu ada sekitar 31.000 orang. 31.000 itu angka yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura ya. Tetapi angka kematiannya itu Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Singapura itu yang mati itu hanya 25 orang. 25? 25. Indonesia kan 1.000 lebih ya. Oke. Nah, itu artinya memperlihatkan pada satu sisi ada kemajuan-kemajuan yang dicapai, tingkat penyembuhan itu tinggi. Tetapi lagi-lagi kita katakan COVID-19 ini virus yang virus baru yang penularannya dari manusia ke manusia. Karena itu paling utama adalah disiplin manusianya. Kalau manusianya tidak disiplin, ya pertanyaan Leo bahwa apakah ini terakhir di hari Sabtu itu tertinggi, ya tentu nggak ada jaminannya. Sepanjang masyarakat Indonesia disiplin, tentu tidak akan ada lonjakan. Pada satu sisi, pemerintah sudah bertekad untuk mempercepat dan lebih agresif melakukan tes. Nah, kalau saja tes itu bisa dilakukan secara maksimal, dan tentu yang paling penting kan tenaganya ya, tenaga yang melakukan tes. Jangan sampai karena kelelahan akhirnya ada salah melakukan tes. Akurasinya turun. Ya. Itulah di dalam editorial dikatakan perlu ada sukarelawan baru gitu. Nah, terkait itu kita harus katakan memang warga negara itu harus disiplin. Kalau tidak ya tidak ada jaminan gitu. Kalau kita melihat juga begini Bang, beberapa masyarakat mengatakan pemerintah menurut mereka itu tidak ajak. Bahkan beberapa mengatakan pemerintah kok pelin-pelan. Di satu sisi mengatakan tadi berita di headline saja agak beda itu, saya bingung itu membacanya. Di Bogor, Taman Safari sudah mulai mempersiapkan kunjungan, tapi di saat bersamaan Gubernur Jawa Barat mengatakan jangan berwisata dulu. Nah ini agak tidak konsisten, agak tidak linear, ini bagaimana kemudian bisa membantu kita tidak lagi melihat ada rekor lonjakan COVID tuh? Ya mungkin cara membacanya aja yang perlu kita lebih bijak ya. Menyiapkan new normal untuk semua sektor kehidupan itu wajib hukumnya, termasuk pariwisata. Memang sekarang itu harus disiapkan. Tetapi kapan dimulainya? Dalam konteks itulah mungkin pernyataan gubernur jangan dulu berwisata untuk saat ini gitu ya. Mungkin 1, 2, 3 hari ke depan itu bisa setelah ada kepastian bahwa seluruh tempat wisata itu benar-benar menyiapkan protokol. Yang paling penting itu kan apa ya, di tempat pariwisata itu harus ada tempat cuci tangan. Karena cuci tangan itu harus di air mengalir, ada sabunnya. Jangan sampai ada sabun tapi nggak ada airnya. Atau ada air tapi tidak ada sabun. Pertanyaan berikutnya lagi tadi, seperti yang kita bahas beberapa berita sebelum editorial Bang. Pemerintah, saya bicara dengan beberapa teman, mereka meningkat kepercayaan kepada pemerintah pada saat Presiden mengatakan akan melibatkan TNI dan Polri yang tadi Bang Gaudens katakan untuk menegakkan disiplin di tempat-tempat umum. Tapi kan kita lihat kemarin di banyak tempat tidak ada disiplin itu. Di Sulawesi ada beberapa kasus pasien positif bisa kabur dari rumah sakit, pasien yang meninggal positif COVID
bahkan dirampas oleh keluarganya, apapun alasannya begitu, dan itu membahayakan masyarakat yang lain. Berarti pertanyaannya, apa iya kita bisa benar-benar berdisiplin ini Bang? Itu pertanyaan besar sekarang. Ya, kalau terkait kasus di Jakarta misalnya, saya lihat itu orang tidak patuh kemarin itu lebih kepada euforia berlebihan. Karena pembatasan, ini kan udah 2 bulan orang terkurang di rumah. 2 bulan lebih ya? 2 bulan lebih terkurang di rumah. Dan PSBB tahap keempat itu dimulai tanggal 5 Juni. Itu berarti mulai hari Sabtu ya. Nah, ketika ada sedikit kelonggaran di dalam masa transisi itu, orang itu berbondong-bondong ke jalan, turun ke jalan atau melempiaskan benar-benar melempiaskan emosional apa yang terjadi selama ini gitu kan. Selama ini kan sepertinya dipasung gitu. Atau dalam pariwisata kita kenal dengan sebutan pariwisata balas dendam gitu. Bagaimana orang selama 2 bulan itu jenuh, terkurung di rumah gitu. Tiba-tiba dibuka kesempatan dan semuanya keluar dari rumah gitu. Nah, mestinya ketika keluar dari rumah, nah kita berharap dan sangat berharap di ruang-ruang publik itu sudah ada aparat keamanannya. Sudah bersiap gitu. Kemarin ini mungkin belum bersiap saja ya. Nah itu dulu pertanyaannya Bang, euforia. Oke lah, saya bisa percaya dengan itu begitu. Tapi euforia ini kan kalau tidak dikendalikan juga, bisa jadi lonjakan kasus-kasus baru Bang. Ya justru itu, ketika hari ini kita ingatkan, saya yakin sekali bahwa mulai hari ini tuh pasti diperketat lagi gitu. Pertanyaan berikutnya adalah begini Bang, ketika beberapa daerah, katakanlah salah satu dari 3 daerah yang sedang diperhatikan, minggu lalu ada pemirsa dari Surabaya mengatakan bahwa di sini abai sekali dengan itu. Nah, bagaimana kita memonitor bahwa memang kesadaran bahwa kenormalan baru itu bukan berarti sudah tidak ada lagi ancaman virus corona baru itu benar-benar ada di tengah masyarakat. Karena kalau misalnya ini hanya pada tataran normatif di pemerintah pusat, di Jakarta begitu, atau di provinsi-provinsi, ibu kota provinsi, ya tidak ada artinya juga. Bagaimana Bang? Ya kalau meminjam istilah Mukhtar Lubis itu kan manusia Indonesia ini manusia munafik kan. Itu dari tahun 70-an dia mengatakan itu. Ciri-ciri orang munafik itu tidak menampilkan dirinya sendiri. Nah, kita lihat ini faktanya ketika kita lihat kenyataan di lapangan. Bagaimana orang misalnya justru yang melawan petugas di lapangan itu adalah orang-orang yang di lokalnya itu dianggap orang-orang tokoh gitu ya. Harusnya jadi teladan malah ya. Jadi teladan. Nah, kita berharap pemerintah jangan pernah kendor tentang disiplin ini. Nah, masyarakat juga, kasus di Sulawesi Selatan bagaimana mengambil paksa jenazah itu contoh yang kurang bagus gitu. Dan mestinya pada saat itu ada aparat di sana. Katanya sih setelah itu di trace juga Bang, mungkin sudah mulai dijemput orang-orang yang menjemput paksa itu supaya tidak menjadi penyebaran baru. Iya, itu kan mestinya dicegah gitu kan. Kalau tracing itu kan bisa saja ada yang tidak ketahuan gitu. Sama seperti dalam kasus gua di Kalimantan Selatan. Dari 2000 itu baru 900 orang yang memeriksakan diri. Padahal tingkat penyebaran COVID di sana itu tinggi gitu. Saya berpikir begini Bang, jangan-jangan memang di Indonesia kita tidak bisa sama sekali membuka celah begitu ya. Tidak boleh dikatakan ada transisi, ada apa, karena kecenderungan warga plus 62 itu betul-betul pintar memanfaatkan celah itu. Apakah memang kita harus balikan lagi saja, tidak usah dikatakan ada relaksasi, supaya kedisiplinan itu tercipta dulu. Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Waden, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Ambon, Maluku. Ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Halo. Pagi Pak Leo. Pagi Pak Poli, silakan Pak. Pagi Bang Leo. Ya, selamat pagi, silakan. Selamat pagi Pak Audiens. Ya. Pagi. Saya Ya Pak. Pak Poli. Halo.
Kelihatannya masih ada gangguan komunikasi Bang Gaudens. Kita coba dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Ade di Denpasar, Bali. Pak Ade, selamat pagi. Selamat pagi, Petro. Selamat pagi Ya. Pak Ade. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Pendapat saya, itu kita jangan terlalu mudah didinabobokkan oleh istilah-istilah yang mengatakan new era dari kehidupan kita. Ya. Dengan adanya takut adanya ledakan kedua. Kita jangan ngomong ledakan kedua. Yang pertama saja ini belum selesai. Belum meledak begitu ya? Iya, ini Iya, belum iya. meledak. Apalagi dengan adanya orang mudik yang kemudian akan kembali ke Jakarta. Ini yang saya khawatirkan ini justru akan terjadi ledakan yang lebih besar lagi. Jadi mohon para pejabat itu belajar dari kultur kita. Jangankan yang mudah, yang dengan aturan yang tegas saja dilanggar, apalagi dengan Iya. sedikit diberikan kemungkinan untuk pelonggaran. Jadi ketegasan Iya. dan kedisiplinan itu mutlak wajib. Kalau Dan Pak jangan Ade, buat kalau istilah-istilah yang menidakbobokkan. baik, Pak Ade, kalau diserahkan saja kepada masyarakat untuk tumbuh kedisiplinan sendiri di saat seperti sekarang, Oh, tidak. masuk akal apa tidak, Pak Ade? Tidak masuk akal. Kita belum siap untuk itu. Oke, Dari pendidikan kita dan Ya. kesadaran kita belum siap. Kita butuh punishment untuk hal-hal yang melanggar itu. baik. Baik, terima kasih Pak Ade di Denpasar, Bali. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ade ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Lia. Makasih. Kita lihat ini bahwa penanganan COVID-19 ini Pak memang agak dilematis Pak ya. Di satu sisi kita selalu mengharapkan masyarakat disiplin. Iya. Kemudian di sisi lain pengambil kebijakan juga sering memberikan contoh yang tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan. Ini jadi memang tapi itu kita tidak boleh mencari atau menyalahkan sesuatu ya atau seorang. Yeah. Kita Yeah. harus cari jalan keluarnya. Kalau saling menyalahkan itu tidak akan selesai. Jadi marilah kita mencari jalan keluarnya bersama-sama dan memang ini harus kerjasama Pak. Tidak boleh satu sisi saja kita harapkan bahwa masyarakat harus disiplin. Karena di sini juga saya lihat di Makassar Pak, melalui televisi kan kita tidak keluar rumah ini Pak ya. Jadi hanya melalui televisi bahwa di pelabuhan Luat itu penumpang kita lihat itu bertumpuk, tidak ada lagi protokol kesehatan. Padahal petugas ada Pak. Ini juga yang saya juga bikin bingung ini. Kemudian yang lain istilah-istilah juga yang tes-tes tadi ini Pak. Saya juga tidak tahu istilahnya, kurang paham. Tapi ada yang pengguna jasa laut, darat dan udara itu katanya ada tes yang dibiayai oleh calon penumpang. Dan itu bervariasi. Ada 300-an lebih sampai 500, malah ada yang lebih, saya dengar 1 juta. Ya saya tidak tahu apakah ini hoax atau apa. Maksudnya untuk bayar apa itu Bu Lia? Tes untuk calon penumpang yang menggunakan transportasi darat, laut dan udara dan dibiayai oleh calon penumpang sendiri. Ada itu saya dengarin Pak ya, karena itu saya lihat tadi bahwa saya tidak tahu karena saya kan di rumah Pak. Saya hanya melihat di televisi atau membaca di media. Jadi ini juga yang memurahkan bahwa kenapa bisa aturan-aturan beda-beda. Padahal yang digunakan atau tes tadi ini adalah semuanya seragam. Ini juga. Jadi memang agak saya katakan tadi agak dilematis, sehingga tadi itu saya katakan bahwa kita jangan mencari siapa yang salah, tapi marilah kita mencari jalan keluarnya kita bersama-sama sehingga masalah COVID-19 ini bisa teratasi. Baik, Bu Lia, benang merahnya kita ini harus lebih di bahasa sehari-hari dikerasin atau saat ini sudah cukup untuk bagaimana ketatnya penegakan disiplin aturan protokol kesehatan itu? Menurut Ibu bagaimana? Saya rasa kalau dikerasi Pak, kan ini juga ada juga terlalu Pak ya, bukan lagi dikerasi tapi biasa ada diskriminasi, anarkis ya ini. Jadi tegas itu bukan berarti anarkis Pak ya. Tegas itu artinya menjalankan aturan tapi ketat. Kalau anarkis itu juga saja sudah salah itu Pak ya. Jadi marilah kita disiplin baik
masyarakat maupun pengambil kebijakan Baik. sehingga kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Golden Sius. Selamat pagi, Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ya. Bu Indra pendapat Ibu? Saya setuju bahwa sebetulnya istilahnya bukan transisi menuju normal baru, tapi kita ini baru mau menjadi normal. Nah, begitu. Dan untuk ini diperlukan pemimpin-pemimpin di daerah, pemuka-pemuka yang mengerti betul situasi daerahnya. Buktinya di Tegal ini. Tegal adalah satu-satunya kota di Pulau Jawa yang termasuk pada daftar 101 kota yang boleh melaksanakan transisi new normal. Nah, padahal awalnya ada pro kontra kan? Yang dikatakan wali kotanya mau cari muka dan sebagaimana, tapi sekarang Lockdown itu ya. Jadi sebetulnya bukan pelin-pelan yang tadi disebutkan itu, tapi wali kota atau pimpinan daerah yang manapun harus mengerti betul-betul situasi di daerahnya. Adapun masyarakat itu pasti patuh, pasti disiplin kalau dia merasa bahwa pimpinannya memang dicintai dan mencintai rakyatnya. Baik. Begitu Baik. mungkin. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Kami menilai bahwa di dalam penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia selama ini Mas sudah dilaksanakan secara maksimal, yaitu dengan mencurahkan segala cara upaya, tenaga, harta, kemudian biaya, bahkan juga nyawa. Nah, sekalipun Mas, jumlah korban yang diakibatkan oleh virus corona ini masih terus bertambah. Dan kondisi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh kebanyakan negara-negara di dunia, baik itu negara maju, negara berkembang maupun negara yang tertinggal. Oleh karenanya Mas, bahwa sekarang ini pemerintah dan masyarakat harus tetap semangat di dalam upaya penanggulangan virus corona. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah mencanangkan bahwa Indonesia segera masuk di dalam tatanan normal baru, di mana masyarakat bisa beraktivitas dan produktivitas dengan beradaptasi dengan virus corona. Nah, di dalam meredam rekor lonjakan positif virus corona sekarang ini, Mas, kunci utamanya adalah masyarakat harus patuh menjalankan protokol kesehatan atau membudayakan diri Ya, itu pertanyaannya Pak Bambang. Kalau melihat di beberapa tempat itu kan sudah ada kejadian-kejadian yang kelihatannya bisa memicu kasus baru dan sudah memicu kasus baru. Kalau melihat ketidakdisiplinan ini, apakah memang kita sudah bisa masuk ke normal baru itu, Pak Bambang? Ya, normal baru ini suatu tuntutan dan harus segera dilaksanakan. Oleh karenanya, mau tidak mau, semua lapisan masyarakat dan pemerintah harus menyukseskan kaitannya dengan protokol kesehatan. Ini mau tidak mau kita sudah harus untuk melangkah ke normal baru, Mas. Tidak bisa tidak. Ya, artinya apa? Kita masyarakat harus membudayakan protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Ini pertanyaannya Bang, selalu dilema begitu kan. Kalau mau keras sekali menjaga kesehatan, ekonomi bisa mati dan akhirnya banyak orang bilang saya tidak mati karena corona tapi mati karena tidak ada uang. Tapi kalau kemudian kita kasih bebas untuk kegiatan ekonomi, bisa jadi kesehatan yang terancam nyata. Nah ini bagaimana? Ya, kultur masyarakat Indonesia itu paternalistik. Dia selalu memproyeksikan dirinya pada pemimpinnya. Atau dengan kata lain, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh pemimpin itu yang akan ditiru. Tapi problemnya, para pemimpin kita ini kan lebih banyak memberi contoh dengan kata-kata, tidak dengan perbuatan. Karena itu, di beberapa tempat, kita bisa lihat ya dan tahu persis, di beberapa daerah yang
pemimpin daerahnya itu berada di tengah-tengah masyarakat, dia mampu mempengaruhi atau mampu menyebarkan energi positif kepada rakyatnya, sehingga bersama-sama, jadi pemimpin dan rakyat itu bersama-sama, sehingga bisa melawan COVID-19 ini. Tetapi di daerah lain, ada kepala daerah yang justru tidak berada di tempat ketika terjadi COVID-19 misalnya. Atau ada kepala daerah yang malah lebih banyak berbicara daripada berbuat. Nah, di daerah seperti ini memang tampak sekali penyebaran COVID-19 itu agak susah dikendalikan. Nah, pertanyaan paling pokok, apakah kita harus memperpanjang PSBB atau kita harus masuk ke dalam era baru ini? Mau tidak mau, era baru itu harus kita masuki kapanpun. Pada satu titik kita harus masuk pada era baru. Kenapa demikian? Tanpa memasuki era baru, kita tidak bisa berdenyut lagi. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada ekonomi yang bergerak. Nah, mestinya segala sesuatu itu bergerak, tetapi dalam koridor protokol kesehatan. Nah, itu kata kuncinya, Bang. Bagaimana memaksa warga negara Indonesia, warga netizen plus 62 ini benar-benar mau berdisiplin. Kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Kembali lagi, Bang, pertanyaan mendasar bangsa ini kelihatannya, baik saat kita menghadapi pandemi maupun sebelumnya, adalah soal disiplin. Bagaimana kemudian masyarakat bisa, karena yang harusnya melindungi diri kita kan diri kita sendiri akhirnya, bisa benar-benar mematuhi disiplin supaya tidak ada lonjakan COVID-19 lagi. Ya, harus jujur ya bahwa disiplin itu menjadi persoalan pokok di Republik ini. Kita ketahui misalnya ada aturan tentang cuci tangan. Cuci tangan itu sudah diaturkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang diwajibkan di sekolah-sekolah. Tapi coba lihat di sekolah-sekolah itu, tidak sampai di bawah 50% sekolah itu punya tempat cuci tangan. Lainnya tidak gitu. Alasannya apa? Ya memang tidak ada dana untuk itu. Tidak punya dana? Tidak punya dana untuk itu. Kemudian sekarang kita berbicara tentang olahraga. Olahraga itu juga sudah diatur di dalam undang-undang. Bahkan ada undang-undangnya tentang olahraga. Tentang hidup sehat. Hidup sehat juga diatur. Sudah ada peraturan presiden tentang hidup sehat itu. Ada ya? Sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, apa yang kita inginkan sebagai normal baru, sesungguhnya normal lama yang mestinya ditransformasi menjadi budaya baru. Nah, budaya untuk patuh itu. Seperti yang saya katakan, cuci tangan itu bahkan setiap bulan Oktober itu ada hari cuci tangan internasional. Harinya ya? Hari cuci tangan internasional. Tetapi sampai sekarang pun kita masih diajak untuk jangan lupa cuci tangan. Ini kan berarti belum menjadi habit. Belum jadi budaya ya? Supaya menjadi habit, supaya menjadi budaya, mestinya bukan normal baru yang kita tuju, tetapi kultur baru. Kultur yang benar-benar patuh kepada aturan main gitu. Kalau kita ingat, Bang, negara tetangga kita Singapura sering dijuluki fine country, bukan karena negara yang baik, tapi karena yang suka memberikan denda. Dan pemaksaan itu ternyata efektif untuk membuat warga negaranya disiplin mematuhi peraturan. Apakah hal yang serupa harus kita laksanakan sekarang ini? Kita harus lebih keras lagi, terutama dalam protokol-protokol COVID-19 ini, Bang Gaudens. Ya, lagi-lagi saya katakan mengutip Muchtar Lubis itu, bagaimana orang Indonesia itu sejak dulu oleh Muchtar Lubis disebut sebagai manusia munafik. Kalau misalnya orang Indonesia ke Singapura, jauh lebih disiplin dari penduduk tempatnya. Iya, unik itu ya. Atau kalau melalang buana ke Eropa misalnya, orang Indonesia jauh lebih disiplin dari orang Eropa itu sendiri. Karena situasi sistemnya mewajibkan seperti itu. Bukan hanya situasi itu saja, tetapi ingin dilihat pada dasarnya. Karena itu menjadi kultur baru di Indonesia di era kenormalan baru ini. Mestinya segala sesuatu yang terkait dengan hukum sudah menjadi built-in, jadi sudah menjadi darah daging gitu ya, yang harus diikuti bukan karena dipaksa, gitu. Tetapi tanpa sanksi. Memang kita harus sanksikan. Tidak ada sanksi ya kita sanksikan. Aturan itu bisa berlaku. Katakanlah di
terkait dengan PSBB. Di dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu tegas sekali kok. Bagi yang melanggar itu ada sanksi pidananya, ada sanksi dendanya. Iya. Tetapi sampai sekarang itu sanksi pidana itu tidak pernah diterapkan. Oh. Katanya sih kalau diterapkan itu mungkin setengah dari masyarakat Indonesia itu berada di dalam penjara gitu. Oh, berada di dalam penjara. Iya. Kalau sampai diterapkan. Kalau sampai diterapkan, karena apa? Karena memang kita sangat mengabaikan. Iya. Kultur yang tidak baik itu ketika kita sendiri mengabaikan keselamatan diri sendiri, apalagi keselamatan orang lain. Yeah. Diri sendiri aja kita abaikan, apalagi dengan keselamatan orang lain. Karena itu mestinya peranan pemimpin itu, terutama pemimpin di daerah, baik yang formal maupun non formal itu mengajak warga bersama-sama untuk mematuhi seluruh ketentuan yang ada, terutama protokol kesehatannya. Beberapa orang mengatakan begini Bang, mungkin karena kita kurang banyak melihat, mendengar, mengetahui bagaimana menyedihkannya kalau kita sampai terkena corona atau bahkan dalam banyak kasus sampai fatal, sampai meninggal. Bahkan di dalam kondisi meninggal itu pun pemakamannya itu benar-benar terpisah dari orang-orang yang mengasihinya. Ada teman yang mengusulkan sudah diperbanyak saja, Leo, bagaimana dokumentasi terkait itu supaya masyarakat itu menjadi takut sendiri sehingga aturan-aturan pendisiplinan itu secara tanpa sadar mereka akan laksanakan. Bagaimana begitu, Bang? Ya memang orang Indonesia ini kan terkenal unik ya. Yeah. Unik dalam pengertian ngeyel gitu. Sudah jelas-jelas pemerintah mengatakan bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Tetapi di media sosial malah diperdebatkan. Oh bukan virus, tetapi bakteri yang diciptakan. Yeah. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini, kebiasaan buruk yang selalu dipelihara, terutama bukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tapi oleh segelintir orang yang mengambil posisi selalu berseberangan dengan pemerintah gitu. Nah, hal-hal seperti ini mestinya di dalam ketika terjadi pandemi, karena ada musuh bersama gitu, mestinya kita bersatu gitu. Ini tidak gitu. Masih tetap punya kepentingan masing-masing. Maka sebutnya nyeyel gitu. Karena mereka tahu kok bahwa virus itu COVID-19 itu disebutkan oleh virus, bukan oleh bakteri yang diciptakan oleh sebuah negara gitu. Tetapi yang dikembangkan seperti itu. Atau misalnya di dalam hal bagaimana orang protes misalnya penguburan mereka yang terkait dengan COVID-19 itu mengikuti peraturan-peraturan tertentu, tetapi yang terjadi sekarang ini kan malah diputar balikkan, sehingga terjadilah dampaknya itu orang mengambil paksa jenazah dari kamar mayat gitu, memakamkan sendiri tanpa mengikuti aturan-aturan kesehatan. Padahal jelas-jelas jenazahnya itu adalah positif. Dan akhirnya banyak yang tertular gara-gara itu ya. Bang, terakhir Bang, apa yang kita bisa sumbangkan ya Bang, supaya kemudian kita sendiri juga yang menjaga keselamatan kita, supaya tidak ada rekor lonjakan COVID-19 ini? Ya mungkin seperti kalau kita naik pesawat gitu. Sebelum kita turun itu kan selalu disebutkan di pesawat itu, siapa yang membawa narkoba gitu akan dikenakan sanksi atau apa gitu. Mungkin di setiap ruang publik itu selalu ada peringatan-peringatan seperti itu, sehingga selalu ditumbuhkan ditumbuhkan kesadaran itu. Iya, itu mungkin yang masih belum terlalu banyak. Tapi sekali lagi kalau saya berpikir kita sendiri yang harusnya bisa berkontribusi untuk menjaga kesehatan kita ya. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, konsistensi untuk mematuhi protokol kesehatan menjadi kunci sukses transisi menuju tatanan baru. Dalam konteks itulah kita sesalkan adanya tindakan warga di daerah yang mengambil paksa dan membawa kabur dari rumah sakit jenazah positif COVID-19. Tindakan seperti itu tidak terpuji dan harus dihentikan. Pemerintah kiranya juga memastikan seluruh warga mematuhi protokol kesehatan. Kalau bukan kita yang menjaga kesehatan kita, pemirsa, siapa lagi? Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.
Metro TV. Knowledge to elevate.